Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizky Aulina dari Prodi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medik kelas B. Hari ini saya akan membuat video tentang cara pembuatan hiding dari hiding 1, 2, 3, dan 4, kemudian cara pembuatan daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel, serta cara penomoran halaman. Selamat menyaksikan. Yang pertama, di sini saya membuat cover terlebih dahulu. Lalu kita masukkan gambar atau logo dari kampus kita ataupun sekolah kita. Kita perkecil sedikit. Kemudian selanjutnya kita enter, kemudian kita ketik oleh. Untuk penulisan oleh, nama dan NIM, di sini saya tidak menggunakan bold. Kemudian kita bold tulisan ini di bawah ini. Lalu kita enter untuk halaman baru. Selanjutnya adalah cara membuat heading 1. Yang pertama, kita klik dulu heading 1-nya, kemudian pilih modify, kemudian kita pilih jenis font yaitu Times New Roman, ukuran 12, ini di tengah, kemudian ini bold, kemudian tulisannya warnanya hitam, kemudian kita masuk ke format, pilih paragraf, before-nya kita nolkan, after-nya juga nol, kemudian line spacing-nya double, dan kita OK. Lalu kita pilih format lagi, pilih numbering, pilih yang non. Oke, kemudian kita OK. Kemudian kita pilih heading 1, kita ketik lembar pengesahan. Kemudian untuk memindahkan ke halaman berikutnya, kita tidak perlu menginter sampai ke bawah, tapi kita dapat menggunakan tombol Ctrl plus Enter. Seperti ini. Kemudian kita ketik abstrak, tombol Enter lagi, kata pengantar, Ctrl Enter, daftar isi, Ctrl Enter, daftar gambar, Ctrl Enter lagi, daftar tabel.
kemudian kontrol inter, bab 1, kemudian untuk menurunkan dari bab 1, karena kita ingin mengisi di bawah bab 1 tulisan pendahuluan, kita dapat menggunakan Shift Enter. Kemudian kita kontrol Enter lagi, bab 2, Shift Enter, landasan teori. Kontrol Enter lagi, bab 3, Shift Enter, metodologi peneliti. Kemudian kontrol Enter lagi, bab 4, Shift Enter, kemudian kontrol Enter lagi, bab 5, Shift Enter, penutup. Setelah seperti ini, untuk mempermudah kita melihat halaman-halamannya, kita dapat mengklik pilih view, lalu kita aktifkan navigation pane-nya seperti ini. Untuk mempermudah kita berpindah-pindah halaman, misal seperti ini ke lembar pengesahan. Selanjutnya adalah cara pembuatan heading 2. Yang pertama, kita ketik terlebih dahulu latar belakang. Kemudian kita atur heading 2. Kita pilih heading 2, lalu kita modify. Kita pilih jenis font Times New Roman 12, hitam. Kita matikan bold-nya. Lalu kita pilih format, paragraf, before-nya 0, after-nya 0, line spacing-nya double. Oke, kemudian kita masuk format lagi, pilih numbering, pilih non. Oke, seperti ini, latar belakang. Kemudian kita enter terlebih dahulu. Rumusan masalah. Enter lagi. Batasan masalah. Enter lagi tujuan penelitian. Lalu enter lagi manfaat. Karena dari rumusan masalah sampai manfaat penelitian belum kita heading 2, maka kita blok, kemudian kita pilih heading 2. Seperti ini. Maka ketika kita telah memilih heading 2, maka pilihan ini akan muncul di navigation pane seperti ini. Selanjutnya, ini kita pindahkan halamannya, pilih Ctrl Enter lagi. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke bab 2. Kita pilih heading 2.
Kemudian kita masukkan isinya, yaitu pilih heading 2 lagi. Kemudian setelah itu kita pisahkan halamannya, Ctrl Enter lagi, Ctrl Enter. Selanjutnya bab 3, kita pilih heading 2, lalu kita masukkan isi dari bab 3. Misalnya, kemudian Enter, teknik pengumpulan data, karena di sini hanya bagian jenis penelitian yang baru kita heading 2, maka kita bisa memblok dari setting sampai teknik pengumpulan data, lalu kita pilih heading 2. Seperti itu. Kemudian ke bab 4, kita pilih heading 2, kemudian grafik dan cara kita blok, kita pilih heading 2, penutup, terakhir. Kita pilih heading 2 lagi, kemudian kita ketik kesimpulan, Enter heading 2, seperti ini, lalu kita pisahkan halamannya, Ctrl Enter. Ini juga kita pisahkan. Selanjutnya kita akan membuat heading 3. Di sini saya membuat heading 3-nya di latar di bagian tujuan penelitian. Untuk membuat heading 3, kita dapat memilih heading 3, kemudian sama seperti tadi, yaitu modify, lalu kita pilih Times New Roman, 12, boldnya kita matikan, lalu kita pilih warna hitam, kita masuk ke format lagi, masuk ke paragraf, lalu before-nya kita nolkan, after-nya juga nol. Oke, kemudian format lagi, kita masuk numbering, non, oke, oke. Kemudian,
caranya. Kemudian kita ketik di sini ada tujuan. Tujuan. Kemudian tujuan. Lalu kita blok, pilih heading 3. Maka dia akan muncul di navigation pane-nya. Sebelum kita masuk ke heading 4, saya ingin memberikan penomoran dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan seterusnya. Caranya adalah yang pertama kita pilih numbering, lalu kita pilih define new number format, lalu kita pilih karena ini di bab 1, maka ini menjadi bagian 1.1. Jadi sini saya tulis 1.1. Titik di belakangnya kita hapus. Seperti ini. Kemudian ini kita atur, kita ratakan ke depan. Yang ini untuk memindahkan nomornya, dan ini untuk memindahkan tulisannya. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Karena numberingnya sudah kita atur, kita dapat menggunakan format painter seperti ini. Kita letakkan kursornya di depan sini, kemudian kita pilih format painter, lalu kita tekan numberingnya lagi. Seperti ini. Lalu kita atur kerataannya. Seperti ini. Selanjutnya juga seperti itu. Kemudian, kita lanjutkan format painter, lalu numbering, ratakan lagi. Bab 2 dan seterusnya juga sama caranya, seperti itu. Tapi untuk bab 2 ini, karena dia di bab 2, otomatis dia dimulainya dari 2.1, maka kita harus merubah formatnya dengan memilih numbering lagi, kemudian kita pilih define new number format, lalu kita ganti di sini menjadi 2. Seperti ini. Untuk bab-bab selanjutnya juga sama, bab 3 kita ganti menjadi 3, bab 4 kita ganti menjadi 4, dan bab 5 kita ganti menjadi 5. Kemudian kita format painter, numbering, katakan lagi. Format painter, numbering. Oke, selanjutnya adalah untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyelesaikannya sampai ke bab 5. Caranya masih sama seperti tadi, yaitu letakkan kursor di depan yang ingin kita nomori, kemudian kita pilih numbering, kita pilih define new number format, kemudian kita hanya mengganti angka di depannya. Misal ke bab 3 jadi 3.1, lalu ke bab 4, 4.1, ke bab 5, 5.1. Kemudian untuk ke halaman berikutnya yang 5.2, kita dapat menggunakan format painter, lalu tekan numberingnya lagi, seperti cara yang di bab 1 dan bab 2. Selanjutnya, kita akan menomori
bagian dari tujuan khusus dan umum yang sudah menggunakan heading 3. Untuk penomorannya masih sama seperti tadi, yaitu klik numbering, pilih define new number format, kemudian kita ganti. Karena tujuan ini berada di 1.4, maka untuk penomorannya kita buat 1.4.1, seperti ini. Lalu, karena ini dirasa terlalu jauh, kita dapat mengaturnya dengan cara menggeser ini. Seperti itu. Kemudian kita format painter lagi, klik numbering, atur garisnya, format painter, numbering. Seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat heading 4. Seperti ini. Kita klik heading 4-nya. Kemudian modify. Kita pilih Times New Roman. Ukuran 12. Bold-nya kita matikan. Untuk membuat garis miring kita matikan. Lalu kita pilih warna hitam. Kita format lagi paragraf. Before-nya 0. After-nya juga 0. Dan spasinya tetap double. Kemudian format lagi numbering. Pilih yang 0. Oke. Kemudian kita oke. Ini. Lalu kita pilih heading 4. Lalu kita tulis bagian dari heading 4. Di sini saya pilih di tujuan mahasiswa. Kemudian tujuan mahasiswa ini kita pilih apa yang ingin kita masukkan di tujuan mahasiswa. Misalnya di sini saya memasukkan mohon maaf karena saya lupa meng-heading 4-kan, maka mahasiswa lama ini kita blok, kemudian kita pilih heading 4. Seperti ini. Maka dia akan langsung muncul di navigation pane-nya. Kemudian setelah kita heading 4, kita nomori lagi sama dengan cara yang tadi, yaitu masuk ke sini, pilih define new number format, kemudian karena ini berada di 1.4.3, maka penomorannya seperti ini. Kemudian kita format painter lagi. Lalu kita geser. Agar ada jarak antara heading 1, antara heading 2, heading 3, dan heading 4. Seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat caption gambar atau penamaan gambar. Yang pertama, kita masuk ke Style, kemudian kita cari Caption, kemudian kita pilih, lalu klik Modify, pilih jenis Times New Roman, kemudian ukurannya adalah 10, ini tetap bold, warnanya kita ubah menjadi hitam,
Lalu kita pilih di tengah, masuk ke format, pilih paragraf 00, line spacing-nya double, kemudian kita oke. Kemudian format lagi, masuk ke numbering, pilih non. Oke, oke. Selanjutnya, setelah kita atur caption-nya tadi, kita masuk ke reference, lalu kita pilih insert caption, lalu karena ini berada di bab 2, maka kita buat new label terlebih dahulu. Karena berada di bab 2, kita tulis gambar 2 titik seperti ini, kita oke, kemudian oke. Kemudian kita masukkan gambar dengan cara insert, masukkan picture, kemudian kita pilih gambar yang ingin kita masukkan. Seperti ini. Kita perkecil, kita perbesar, kita atur kerapiannya, ini kita naikkan. Seperti ini, kemudian kita dapat menulis judul atau nama dari foto ini, misalnya di sini narkoba. Selanjutnya, saya akan membuat penamaan tabel seperti penamaan gambar ini, caranya masih sama. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah tabel, kemudian saya akan menamai tabel ini. Caranya masih sama seperti tadi, masuk ke reference, pilih insert caption, kemudian new label, tulis tabel. Karena ini berada di bab 2, maka ini adalah tabel 2 titik. Seperti itu. Seperti ini. Kemudian kita tulis nama dari tabel ini, misalnya seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat penomoran halaman dengan cara seperti ini. Kita pilih. Lalu kita masuk ke page number. Kita pilih format page number. Pilih tulisannya yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan angka Romawi. Lalu kita ingin memulainya dari angka berapa? Sini. Seperti ini. Ini belum muncul. Lalu kita pilih page number lagi. Pilih bottom of page. Pilih plain number 2. Seperti ini. Selanjutnya, karena kita ingin membedakan halaman dari bab 1, maka kita dapat mengubahnya dengan cara kita klik di bab 1, lalu kita keluar dari header dan footer-nya tadi, kita klik di bab 1 ini, lalu kita masuk ke page layout, pilih breaks, pilih next page. Kita lihat, maka nomornya akan mulai dari awal lagi, dan ini dapat kita ganti seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita ganti jenis page number atau penomoran yang kita inginkan. Kita masuk ke format page number lagi. Lalu kita pilih angka 123 dimulai dari 1. Kita oke. Angkanya belum keluar. Kita klik lagi page number, pilih bottom of page, kemudian pilih plain number 2, seperti ini. Maka akan otomatis halamannya terurut sendiri sampai halaman akhir. Seperti ini. Setelah itu,
Di sini, di halaman pertama masih ada bertuliskan halaman. Untuk menghilangkan halaman di halaman pertama atau di cover ini, kita dapat mengklik footernya, lalu kita masuk, kemudian kita pilih di desain ini different first page, kemudian akan hilang sendiri penomorannya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Cara membuat daftar isi ini, kita enter terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke reference, kita pilih table of contents yang ini. Kemudian kita pilih yang tabel pertama, seperti ini. Maka otomatis daftar isinya akan terbentuk sendiri. Karena sudah kita atur heading-headingnya terlebih dahulu. Selanjutnya, jika kita lihat lagi daftar isinya, maka ada satu bagian yang tertinggal, yaitu heading 4. Heading 4 tidak secara otomatis langsung masuk ke daftar isi. Maka untuk cara memasukkannya, kita dapat melakukan masuk terlebih dahulu ke reference, kemudian pilih table of contents, pilih insert table of contents, kemudian di sini yang muncul hanya heading 1, heading 2, dan heading 3, maka untuk memunculkan heading 4-nya, kita naikkan levelnya di show levels. Seperti ini, heading 4, kemudian kita lihat di sini, heading 4-nya sudah muncul, lalu kita klik OK, dan yes. Maka heading 4-nya akan muncul dengan sendiri di daftar isi, seperti ini. Kemudian kita akan membuat daftar gambar, caranya adalah kita enter terlebih dahulu, lalu kita insert table of figure, kemudian kita cari di caption table, karena ini daftar gambar, yang pertama kita masukkan di mana sajakah kita sudah membuat gambar. Tadi saya sudah membuat gambar di bab 2, maka saya memilih gambar 2 titik, seperti ini, lalu kita OK, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi daftar gambarnya, insert table of figure lagi, kemudian kita tambahkan di mana saja, di bagian mana saja kita menambahkan gambar. Saya sudah menambahkan gambar di bab 4, maka saya akan memilih gambar 4 titik. Seperti ini. Maka akan muncul sendiri daftarnya. Lalu, jika ada jarak antara ini dengan ini, kita dapat meletakkan kursornya di belakang halaman sini, kemudian kita klik delete. Seperti ini. Dan daftar gambar ini memudahkan kita untuk mengetahui di mana saja yang ada gambar, karena halamannya akan langsung tertera di sini secara otomatis. Selanjutnya, saya akan membuat daftar tabel. Caranya masih sama seperti membuat daftar gambar, yaitu insert table of figures, kemudian kita pilih tabel. Karena saya tadi meletakkan tabel di bab 2, maka saya akan memilih tabel 2. Ini, kemudian kita OK, kemudian akan langsung muncul sendiri. Kemudian, caranya jika kita ingin menambahkan daftar tabelnya lagi, caranya masih sama seperti daftar gambar tadi, masuk ke insert table of figures lagi, kemudian cari di caption labelnya ini apa, misalnya tabel 3, kemudian dia akan otomatis menjadi seperti ini. Jadi itulah cara bagaimana membuat heading 1, heading 2, heading 3, dan heading 4, kemudian cara membuat daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar tabel. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.